Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin menerangkan tentang nafsu. Jadi untuk memerangi nafsu itu ada dua macam cara. Yang pertama bil ju'i, dengan perut yang lapar. Lapar bukan berarti harus berpuasa, tapi di sini yang dimaksud lapar itu taqlilul akli, syai'an fa syai'an, sedikit makannya. Jadi sedikit demi sedikit, walaupun itu sehari 3 kali, itu cuma sedikit-sedikit. Yang jelas ketika kita ini sudah menjalankan rukun untuk bertemu Allah dengan al-ju', maka ada rukun yang kedua. Maksudnya rukun itu sesuatu yang wajib kita jalani ketika kita ini ingin bertemu dengan Allah. Yang kedua adalah saharul layali. Saharul layali, yang dimaksud dengan saharul layali ialah awake dhewe niku sering melek bengi, tidurnya malam, nggak boleh sore-sore, syukur sampai subuh. Kalau memang nggak kuat sampai subuh semalam suntuk, minimal jam 2 atau mungkin jam 3. Itu anjuran dari kitab yang ada keterangan di kitab Minhajus Saniyah ini. Kemudian selain ju', selain lapar, maka dianjurkan ketika kita ingin bertemu Allah, itu makanannya harus yang halal. Makanan yang halal bukan berarti awake dhewe menyolong duit atau panganan, itu tidak. Ketika kita berdagang, mengurangi dan menambahi timbangan, itu juga makan harta yang tidak halal. Atau mungkin ketika kita menanam sebagai seorang petani, menanam padi, dan ketika sudah panen tidak mengeluarkan zakat, karena zakat itu milik fakir miskin. Ketika kita tidak mengeluarkan zakat itu, maka harta kita itu akan kecampuran hartanya fakir miskin. Maka ketika kita makan harta yang tidak diberi zakat, tidak dikeluarkan zakat, kecampuran barang yang tidak enak. Jadi di antara rukun ketika kita menghadap Allah, ingin bertemu Allah, makanan itu harus makanan yang halal 100%. Dan yang paling utama adalah wajahid nafsaka, perangono nafsumu ke mau kelawan temenan. Sampai dikatakan oleh Imam Sahal At-Tastariyu rahimahullahu ta'ala, aswa al-ma'asi hadisun nafsi wala'alla golaban nasi la ya'duna
dzalika dzamban. Aswaul ma'asi utawi luwih utama luwih ana pira-pira maksiat iku hadisun nafsi, omong-omongane ati. Jadi luwih ala-alane maksiat ki mau omongan gunemane ati, sing gunemane ati kuwi mau selalu berprasangka buruk kepada orang lain. Atine ngomong aku luwih apik daripada wong liya, itu maksiat. Aku luwih pinter daripada wong liya, itu maksiat. Aku lebih segalanya daripada orang lain, sehingga merendahkan orang lain. Jadi nafsu-nafsu yang seperti itulah kita wajib memeranginya dan menghilangkan dari sifat-sifat yang ada pada hati kita. Wala'alla ghaliban nasi la ya'udduna dzalika dzamban. Dan kebanyakan manusia itu mengatakan bahwa nafsu-nafsu yang mengatakan seperti itu loh, ati sing ngomongke kaya ngono kuwi mau enggak dihitung bahwa itu dosa. Padahal menurut dalam Al-Quran itu semua dosa, dan itu adalah perbuatan nafsu syaitaniyah. Karena kebanyakan orang mengatakan kepada orang lain itu seolah-olah itu sudah terbiasa bahwa mengatakan yang seuzon kepada orang lain itu sudah terbiasa, sehingga tidak merasakan bahwa itu semua dosa. Kalau kita ini tidak bisa memerangi hawa nafsu, hati kita selalu tidak diperangi, nafsu kita tidak selalu diperangi, maka kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita, ibadah kita itu akan seolah-olah itu akan sia-sia, karena ibadah kita ini selalu dihantui oleh nafsu syaitaniyah. Jadi nafsu itu nggak harus menggoda kepada orang yang tidak menjalankan ibadah, itu enggak. Ketika kita ini beribadah kepada Allah, ibadah mahbah atau ghairu mahbah, itu tetap nafsu itu akan menggoda kita. Ketika kita menjadi orang yang paling depan, nafsu menggoda kepada kita bahwa kamu adalah orang yang nomor satu, kamu adalah orang yang pintar, kamu adalah orang yang ngalim. Itu bisikan nafsu. Kamu adalah orang yang paling dihormati di jamaah itu dan sebagainya. Itu semua bisikan nafsu. Nah, bisikan nafsu yang seperti itulah yang menjadikan penghalang kita untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasara al-qalbu siran mahfuzan wa hunaka yab'udu anhu syaitanu kullal bu'di wa tab'udu anil batil khawatiri asyaitaniyah wa la yasiru ma'ahu illa khawatir nafsaniyah wa hina idhin yas'a fi qat'iha wa itqaniha bimizanil ilmi. Jadi ngeten, wong wis ben keserang karo nafsu, Masya Allah, waktu sholat kuwi mau dialihkan, hatinya dhewe dialihkan untuk mengingat sesuatu perkara di dunia ini. Jadi ketika kita Allahu Akbar, itu dialihkan hati kita
untuk mengingat kepada sesuatu yang ada di permukaan bumi ini. Bukannya berarti awake dhewe ibadah ki mau salat khusyuk kelingan Gusti Allah niku mboten, karena digodha karo nafsu dialihke kalih iblis ki mau. Dienggok-enggokne atine sehingga ngibadahi awake dhewe niku termasuk enggak selalu kelingan Gusti Allah. Itulah nafsu. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Jadi kita ini setiap hari itu harus memerangi nafsu, karena nafsu itu tidak akan bisa kita hilangkan, bisanya harus diperangi agar supaya nafsu itu tidak menggoda kepada kita untuk melaksanakan perintahnya Allah. Kalau kita tergoda oleh nafsu, itu akan diberikan jalan yang tidak baik. Artinya nafsu itu menggoda kita ini menuju jalan yang tidak baik, menuju jalan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita tidak bisa memerangi nafsu, maka akan terjadi pada hamba itu khawatirun nafsaniyah. Khawatirun nafsaniyah yaiku mau krenteke piro-piro nafsu kang bangsa syaitan. Dadi rumangsa awake dhewe apik, rumangsa awake dhewe ngalim, rumangsa awake dhewe pinter, rumangsa awake dhewe ganteng dan sebagainya. Itu adalah bisikan nafsu. Wa dzakara Asy-Syaikhu Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahullah taala fi Futuhatil Makkiyah. Terus Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahullah taala ngendikake di dalam kitab Al-Futuhatil Makkiyah. Ngendikane pripun? Annallaha ta'ala lamma khalaqa an-nafsa qala laha man ana faqalat man ana fa askanaha fi bahril ju'i alfasanatin. Kemarin dalam video mendatang itu saya sudah terangkan tentang nafsu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan nafsu, Allah dawuh kepada nafsu, man ana, sapa aku, hei nafsu? Faqalat, nafsu ngomong, man ana, aku ya sapa? Bahasanya sampean ya sampean, aku ya aku. Nafsu menunjukkan ngono, bahwa itu menunjukkan bahwa nafsu itu belum mengenal Allah. Wa askanaha fi bahril ju'i alfasanatin, sehingga nafsu ki mau dicemplungke neng segorone luwe selama 1000 tahun. Begitu dicemplungke neng segorone luwe, artinya nafsu mau kapoke ki mau karo weteng luwe. Weteng luwe tadi sudah saya katakan enggak harus kita berpuasa, tapi mangane gur saidik-saidik. Peng akeh ra apa-apa tapi saidik. Sedikit demi sedikit. Itu yang dimaksud dengan al-ju'. Ketika nafsu itu diperangi dengan al-ju' selama 1000 tahun, qala ta'ala laha, kemudian Allah dawuh karo nafsu,
Man ana? Faqalat, nafsu jawab, anta rabbi. Begitu nafsu takoki, sapa kowe, sapa aku? Kata Allah, jawabannya nafsu, panjenengan niku pangeran kula, panjenengan ingkang dadosaken kula, kula niki termasuk kawulane panjenengan. Nah, ini menunjukkan bahwa nafsu itu sudah kenal kepada Allah ketika nafsu itu diperangi dengan al-ju'. Sehingga kalau nafsu sudah diperangi dengan al-ju', maka ketika kita beribadah kepada Allah itu tidak ada penghalang untuk menyembah atau menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan dijadikan oleh Allah orang-orang yang ma'rifat billah. Wa kana Syekh Abdul Sulaiman Ad-Darani rahimahullah taala yaqul, Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani dawuhake, miftahud dunya asyiba'u, kuncine dunya ya kuwi warep. Kuncinya dunia itu adalah perut kenyang. Jadi lawet di memangan akeh, kalau menurut di sini itu adalah tujuan untuk mencari dunia. Ora diarani golek dunia piye, lah dhewe kerja ki mau ibaratnya luwe ya enggak kuat. Tapi kerja berat, ora mampu. Tapi kerja mempeng, borong dan sebagainya enggak mampu, karena apa? Wetenge luwe. Wa miftahul akhirati al-ju', dan kuncinya akhirat itu adalah dengan perut lapar. Jadi ketika kita ini menjalankan dengan perut lapar, artinya enggak puarkan teman-teman, itu tujuannya untuk mencari akhirat. Walamma khalaqad dunya ja'ala fil ju'i al-'ilma wal hikmah. Ketika Allah itu menjadikan dunia saisine iki mau, maka Allah menjadikan dunia ini di dalam kelaparan. Jadi dunia didadekke iki mau lapar ya, didadekne karo Gusti Allah. Sehingga dengan lapar itu akan menimbulkan al-ilmu wal hikmatu. Dengan lapar maka kita akan mendapat ilmu dan mendapat ilmu hikmah. Ini dikane Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah taala. Demikian video pendek, semoga ada manfaat untuk kita dan Anda yang mendengarkannya. Saya akhiri, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.